da'wat wal mudahad. Ala Nabi alaihi salam qala alaihi salam tubu ila Allah fa inni atubu ilaih fi yaumi mi'ata marrah. Wa qala ba'duhum bimadhil mustafa tahyal qulub wa tubtafarul khotoya wa dhunub. Wabillahi taufiq wal hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna. Abdi sadaya nampi serdosa ka Gusti sertingkah lelewihi kana raka kumawani. Wa tub alaina taubah taghsilu kulla haubah wastur lana al-awrati wa amini rawati. Taubatan ku Gusti bersihkan dosa abdi, aurat dosa tutupi karuasan jawi. Waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani. Ibu Ramasim abdi anak sinareng ahli, sobat sinareng wargi mugi maaf ku Gusti. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ala hadhihi niyatus salihah ila hadratin nabiyina nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Para hadirin rahimahullah, para ikhwan, saudara-saudara Al-Fakir yang Al-Fakir hormati, yang Al-Fakir banggakan, dan yang Al-Fakir muliakan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa selalu mencurahkan rahmat dan anugerah maghfirah dan kasih sayangnya dan ijabahnya terhadap doa-doa kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan yang terbaik untuk kita sehingga kita bisa selamat dunia dan akhirat, bisa sukses dunia dan akhirat, yaitu dengan izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jelas tidak lepas dari barokahnya Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Kita harus selalu menyimak, harus selalu mengikuti, harus selalu berkumpul, harus selalu aktif di acara Ar-Ribat Manba'ul Hikmah di channel Asda Miluha. Ini
Insya Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha gagah, yang maha pintar, yang maha kaya, yang maha segalanya, benar-benar menjadikan kita semua jamaah Ar-Ribat Manbaul Hikmah ini dijadikan hamba-hambanya yang muttaqin, senantiasa selalu konsekuen, istiqomah dalam mengabdi kepadanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kita tiada lupa pula, ayo kita selalu berdoa, meminta, memohon keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat senang untuk dipinta. Beda dengan kita manusia. Kalau kita manusia dipinta 1 kali oke, 2 kali iya, 3 kali bosan. Tapi Allah tidak. Allah semakin banyak kita berdoa, semakin banyak kita memohon, semakin banyak kita merintih, menangis di hadapannya, maka Allah lebih sayang terhadap kita. Itulah makanya, dan doa itu adalah merupakan ibadah. Doa mahul ibadah. Doa itu adalah otaknya, hatinya, intinya, aciknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang tidak mau meminta, orang yang tidak mau berdoa, orang yang tidak mau memohon, orang yang tidak mau merintih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah namanya orang sombong, orang takabur. Allah tidak suka, Allah benci terhadap orang yang sombong dan takabur. Karena tidak ada yang hak, yang pantas untuk bersombong terkecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah berkata, berfirman, la ilaha illa anna, insya Allah tidak ada Tuhan selain aku. Pantas, karena dunia ini dan isinya semua, apapun yang berada di dalam alam yang 80 kidil ini adalah semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saja kita tidak iman, kalau saja kita tidak takwa, tidak percaya, tidak mau menuruti apa yang disuruh Allah, apa yang dianjurkan oleh Allah, tidak mau, maka Allah berfirman, keluarlah dari duniaku, keluarlah dari dunia yang bukan ciptaanku. Ya di mana nggak ada. Makanya kita alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dijadikan, dikehendaki orang yang beriman kepadanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena dengan iman kita insya Allah masuk surga. Dengan iman kita insya Allah masuk surga. Dengan iman sekali lagi insya Allah masuk surga. Sebanyak apapun dosa kita, sekecil apapun perbuatan pahala kita, kalau kita iman, percaya kepada Allah, maka kita pasti masuk surga. Ya walaupun tentu kalau kita banyak dosa disiksa dulu. Kalau kita banyak melanggar larangan Allah, ya pasti kita disiksa dulu. Tapi intinya kita tetap masuk surga kalau kita iman, percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah suatu anugerah dari Allah yang maha dahsyat, yang maha istimewa. Kita bisa beriman kepadanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Iman itu ya kita percaya bahwa Allah itu ada, yakin di dalam hati, jangan ragu, jangan sampai ragu. Kenapa kita harus ragu? Ini dunia terbentang, lautan terhampar, dan lain sebagainya. Masa kita tidak percaya? Karena tidak mungkin ini ada barang apapun tanpa ada penciptanya. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita contoh kecil aja. Tidak mungkin ada gelas kalau tidak ada penciptanya, kalau tidak ada pabriknya. Apalagi ini dunia ini. Itu sajalah dulu. Ya kita camkan di dalam hati, masukkan ke hati sanubari kita, supaya kita punya keyakinan yang mantap bahwa Allah itu ada. Itulah insya Allah kita. Walaupun bagaimana kalau kita punya ketahui dan kepercayaan, keyakinan kepada Allah, insya Allah kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita tidak mau disiksa dulu, ya kita tentu di samping kita beriman, ya kita harus bertakwa kepadanya. Bertakwa itu maksudnya
melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dibisarkan, dikuasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya kita alhamdulillah ini bisa menghadiri, mengikuti, menyimak pengajian ini. Ini adalah suatu jalan untuk menuju surga yang paling utama. Di sini Al-Fakir mau ke acara inti, yaitu berbagi ilmu, pengalaman, wawasan, dan kita saling melengkapi di antara kita. Dan kita sekaligus paling utama di momen ini kita eratkan silaturahmi kita. Di sini Al-Fakir mau mengijazahkan satu ilmu, yang mana ilmu ini untuk bisa mengikat, memagar, menenteramkan, atau intinya gini, kalau kita punya istri, jangan sampai istri kabur dari rumah. Kalau kita misalnya punya pembantu, punya ajudan rumah tangga, jangan sampai kabur dari rumah. Kenapa? Ya karena tidak betah, karena macam-macam lah alasannya. Karena misalkan gajinya kecil, akhirnya nggak betah, atau misalkan nggak enak lah. Istri ataupun ART, ajudan rumah tangga, banyak yang kabur karena banyak hal yang membuat istri kita kabur, istri kita lari. Ya, ini ada ilmunya Al-Fakir ijazahkan supaya istri kita betah di rumah, aman, nyaman, tentram, tidak mau kabur. Begitu juga ART, ajudan rumah tangga, juga betah di rumah kita. Ini wiridnya ditulis, nanti dihafalkan, nanti diamalkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tatma'inna qulubuna wa ta'lamu an sodaqtana wa ta'lamu an sodaqtana. Tulis kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tatma'inna qulubuna wa ta'lamu an sodaqtana. Nanti takut lupa ya, lihat dulu. Wa takunu alaina minasyahidin yuhibbunahum kahubillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tatma'inna qulubuna wa ta'lamu an sodaqtana wa takunu alaina minasyahidin yuhibbunahum kahubillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Itu nanti ditulis di kertas atau di piring, nanti dihapus pakai air, airnya diminumkan ke istri kita atau ke ART kita. Insya Allah dengan berkahnya, izin Allah, haknya ayat ini, berkahnya Nabi kita, insya Allah istri kita betah, nyaman, tentram di rumah, nggak mau kemana-mana, nggak mau kelayaban, nggak mau jalan-jalan, pun betah di rumah, melewati tempat-tempat rekreasi anaknya. Itulah. Dan ART, ajudan rumah tangga kita pun betah, tidak akan keluar rumah gitu. Bahkan kalau kita misalkan putus juga harus keluar rumah, kayaknya berat. Jadi itulah intinya. Jadi supaya ilmu ini ampuh, yaitu mustajab mati, ya kita puasain dulu 3 hari di wirid, malamnya 179 kali. Puasanya puasa biasa, wiridnya hitungannya segitu, cuman hadiahnya ya cukup ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Terus wa khususan la hadrati sultanil auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Fatihah. Terus wa khususan ila hadrati Sayyidi wa Ustadzi Sayyid Asdamiluha Afghanistan. Terus wa khususan ila hadrati Sayyidi wa Ustadzi man ajajani hadza Al-Fatihah. Terus wa khususan ila hadrati abi wa umi, ibu bapak kita harus itu Al-Fatihah langsung baca alhamdulillah, baru baca ayat yang tadi. Nanti kalau sudah dipuasain ya seperti sudah Al-Fakir katakan tadi, tinggal tulis di kertas ataupun piring, dihapus pakai air. Kalau di kertas mah di gelasnya kasih air, itu airnya minumkan ke istri kita atau ke ajudan rumah tangga kita, pembantu di rumah tangga. Insya Allah siapapun yang meminum itu air, yang diam di rumah kita, betah di rumah kita, nggak mau kemana-mana. Itulah yang Al-Fakir haturkan, Al-Fakir ijazahkan, ridho lillahi ta'ala. Semoga diijabah oleh Allah, dan pasti diijabah, dan semoga bermanfaatan, insya Allah pasti bermanfaat. Sekian demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq wal aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.